Lek, kembali hari ini saya bersama Biung Tira mau jalan-jalan ya. Kemana jalan-jalan sapi? Ke kebun. Kita mau menghitung kekayaan Lek Tira. Iya Jal, langsung menjap. Kekayaan apa? Enggak lah Lek, kita ini mau ke kebun yang sudah, kalau saya pribadi terakhir ke sana 2 apa 3 tahun lalu. Terus sebelumnya lagi belasan atau puluhan tahun lalu saya nggak pergi ke kebun ini ya. Sebenarnya lokasinya nggak jauh, cuman pancen nggak kepingin saja ke kebun. Kita jalan kaki ke sananya ya. Cus. Dan Lek, ini posisinya sekarang kita masih di dekat rumah ya. Ini sekolahnya saya dulu nih. Nih, SD 2 Bantar, Kecamatan Wanarja. Kalau zaman dulu kayaknya ininya sudah lebar banget sekolahannya. Sekarang kok kayaknya tipis. Bukan tipis sih, sempit. Anune apa namanya? Si halamane. Dan bisi jilbab Lek Tira kenapa tina akeh putih-putih ayung? Yung anu apa kan? Tuh Lek Tira di tangan kanan bawa parang, tangan kiri nggak bedok. Ini bedoknya tegawan nyong baik. Madep ngene jajal madep ngene. Oh kono nggo pakan wedhus ya. Ya wis ngono, men wedhus ora men ceret. Dine ramban nang sapa? Pak Siono. Apa orang ngomong nang Bas? Ora wong kae kan wis sore kali bali. Oh alah, kelalen orang ngomong ya wis. Wis sore baline. Iya. Nang kandang sing teko dhisik kan atun. Oh. Maghrib. Oh iya, begitulah. Dan oh iya, wong lali ora kelingan ya. Dan iya, jangan ngomong banyak, arep ngomong dhisik Lek Tira ngecipris bae kok. Dan ini jalan ini Lek nanjak ke gunung ya. Ini jalan ini dulu rame, sekarang sepi karena jalur ini sekarang tidak dilewati oleh kendaraan roda 4. Kalau zaman dulu dilewatin. Sekarang orang-orang lebih memilih lewat jalur ini dulu, terus nanti naik ke arah makam. Dan untuk video ke makam dulu kita sempat siaran langsung ya, pas menjelang puasa apa menjelang lebaran bonyong kelalen. Dah, kita lihat dulu. Geisin anak wong harap ngecebrek, anak mobil lewat. Dah, sekarang ini posisinya, oh ya, ini di sini dulu saya sering mandi. Di depan situ tuh, di balik sini dulu ada sumur, tapi sekarang kayaknya sumurnya wis ora dienggo yung. Tuh, ini di sini tuh dulu sumur. Kami dulu sering mandi di situ tuh. Tanah ini dijual 50 ubin. Di sini lemah sapa Lek? Ki lemah sapa sih ki? Ngene Pak. Anake Pak Dul Hadi Sri. Oh, Didol. Oh. Dan kalau ke arah makam itu ke depan kita belok kanan jalan aspal ya, tapi kita nanti sebelum aspal kita udah belok dulu. Dan ini kebone mbok gede, kebonane mbok kayune Lek Tira. Deneng wite diketoki sih kowe. Ki wit anu mbok, yung wit apa ki jenenge? Enggak lah, lewat kana bae, wit apa ki jenenge? Longan itu apa sih? Apa ya jenenge ya? Sing dewek nandur tapi entong nang bocah sekolahan baik kowe apa jenenge? Klengkeng. Ini kemarin garung kayaknya habis disemprot pada mati. Oh, ditanduri durian di sini. Kebun durian ceritane mbok gede denok. Dan nah, ini kita jalannya lewat sebelah sini ya. Ini ceritane kebun ini, kebune Lek Tira, kebune mbok gede kami yang lain, terus pokoknya sambung menyambung Lek ini. Kebunannya nggak putus-putus ya. Dan lihatlah Lek Tira. Loh, cantiknya
manisnya biungku madep ngene, senyum dulu senyum. Lek dirang guyu disit. Kayu apa sih? Anu Play reside mbok. Arep diganti tanduran liyane mbok. Dah. Ini jambu tokal, jambu dirsono nek cara wong Wonogiri. Jambu dirsono. Wit duren maning. Ini saya sudah lah zaman ora enak ke kebun sini karena kebunnya Likdira kebanyakan itu disewa-sewakan ke orang ya tanahnya, karena sudah tidak, maksudnya mau dikelola tanahnya juga sekarang hasil bumi kan orang regane Lik. Jadi nek mendingan disewa-sewakan begitu, paling mentok-mentoknya ditanduri gedang kemarin terus garung, terus sekarang nggak tahu ini durenya sudah lumayan gede ya, lumayan tinggi, tapi saya manusia yang tidak menikmati durian terus yang kaya nangka jenane apa Yung? Cempedak. Inyong sengit banget jenane panganan iya karo mlaku ya. Wah sing jenane cempedak sengiten dalit. Itu kalau di pasar ada pohon ada yang jual cempedak dari 100 meternya wis nyinggir-nyinggir karena aromanya, walaupun hidung saya mancung ke dalam jere batir saya, tapi saya kalau mencium aroma cempedak maknyus langsung mak wek begitu. Yo terus siki ana jembatan nang kene ya, tapi ora tau dinggo kayane ya Lik ya. Nah, kapan iya tepo medeni aja liwat kono Likdira. Wis ya, terus munggah maning yo. Kapan terakhir para lilike melewati jembatan seperti ini jajal? Ya kalau zaman dulu di kampung-kampung kan lumrah jembatan seperti ini. Dan kalau di tahun 70 akhir 80 awal ya, ini biasanya kalau malam-malam pada nongkrong di sini. Nongkrong buat apa? Nongkrong buang hajat zaman dulu. Kalau sekarang ya aneh. Bedeleng kebunane Likdira. Nah, tuh kebunane Likdira. Wis garung. Iya, lah mbok wingi mbok disemprot mbora. Iya ngerti sing nyemprot kan anune kan. Iya, tapi kan nyemprotnya mbok bener-bener nyemprot mbok ora ming gosret kasret. Iyalah, jalan kaki cuman sebentar saja sudah ngos-ngosan. Inilah kebunannya Likdira ya. Tapi justru di kebun yang jarang saya kunjungi ini saya punya banyak kenangan Lik. Hah? Ket melompat Yung, bisa melompat mentu kono. Engko penak kok dalane kuwe. Wis kono kok kono aku juga. Lah wong nyong lagi karo gawe video nggo Likdira. Nah. Tapi pringnya ge cilik-cilik ya, lembut-lembut ya. Udah pring sing gede-gede. Nah. Ini masih kebunannya Mbok Gede ya. Dari tepi jalan tadi kebunannya Mbok Gede. Ini kalau ke sini ya, ini jalan ini ke sini ya sama aja menilik Likdira. Ini kebunan Likdira ceritanya kayak di lembahnya. Kalau nih Mbok Kayune tuh mandan tinggi. Ya bisa melompat. Sapi kok ini banyak selang-selang. Iya Lik, ini selang-selang ini adalah sumber air minum bagi beberapa rumah tangga di bawah situ ya. Tadi kita juga ngelewatin rumahnya. Emang itu bersih airnya sapi, bersih Lik, dari mata air ya. Mata airnya itu ya di kebunannya Likdira tuh di situ, di bawah pohon bambu, tapi di bagian yang belakang sana. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini itu adalah kebun yang mempunyai banyak kenangan bagi saya. Kenapa punya banyak kenangan? Bentar saya balik. Karena di kebun ini zaman dulu saya tuh sering ditinggal sama Likdira, sama Bapak Waslam, terus sama yang kerja di sini ya. Mungkin baru umur 3 tahun 4 tahunan saya, karena mandan ingat mandan enggak. Bapak sama biungnya entah kemana-mana, sama yang kerja saya ditinggal di sini sendirian ya. Zaman dulu tapi saya menang
Kok bisa menang? Karena bentar. Ini di sini dulu ada pohon kelapa ya, saya tukang nangis saja kerjaan. Jadi saya digendongkan di pohon kelapa, udah diam itu 2-3 jam di situ, diam aja. Saya nggak bakal nangis. Tapi kalau cuman digendong sama Likdira saya malah nangis. Deneng sok nyong malah ngeneng-ngeneng dewek. Mau ngapain ya, Jal? Oh iya, Lilike tahu pohon ini enggak? Ini adalah pohon nyong kelalen jenengane, tapi kalau ini Lilike lagi ngerebus daun pepaya, silahkan tambahkan daun ini. Ini katanya bisa mengurangi rasa pahit dari daun pepayane. Ya Lik, Lik dirah belusukan bonang di menjorna baik. Dan di depan sini, ini adalah bukan pohon, ini tuh bukan pohon lengkuas ya Lik. Ini adalah pohon kapulaga. Bentaran, ada kapulaganya enggak? Kita sambil belusukan saja ya. Oh, kapulaganya enggak ada, yang lagi enggak ini. Kosong semua tuh. Ya, kosong. Enggak ada yang berbuah. Saya ngos-ngosan coba sebelah sini ada enggak. Ini sebenarnya ditanami kapulaga juga enggak bakal dipanen. Kenapa enggak bakal dipanen? Semisalnya dipanen pun kita jualnya mungkin agak susah. Terus selain susah juga harga kayak dipermainkan. Likdira lagi ngapa sih Yong? Oh, mencurna baik. Oh, terus ini saya pikir daun cempoka, ternyata bukan cempoka ini. Dah, kita belusukan lagi ke sini ya. Kita lihat ada apa lagi di sini. Weh, deleng. Ini gedangnya kena virus. Masa gedang cilik-cilik sudah kuning-kuning wagu ya, ibaratnya kayak bocah TK masa wis tekawina. Ora patut. Dah, kita belusukan lagi. Ini padahal beberapa bulan lalu ini katanya disemprot, tapi mbah bener disemprot mbah ora, masa wis dhuwur maning. Ya, baru beberapa 2 bulan lalu, 2-3 bulan lalu, belum lama loh. Kayaknya orang disemprot ini ta. Masa wis dhuwur maning garung kebonane Likdira. Iyalah. Ini sih saya kepinginnya di daerah sini itu ditanami kelapa ya, biar produktif. Karena kalau dibiarkan garung begini ya eman-eman, itu batasannya pohon jati itu. Kalau pohon jati ke atas itu sudah punya mbok gede, kakaknya Likdira yang lain. Terus setelah rimbunan pohon itu masuk ke kebunannya Likdira maning. Tapi di sebelah sananya sudah berbatasan dengan makam. Begitu Lik. Ini kita jalan-jalan dulu ya. Ini siapa? Oh, ini dikasih apa biar nggak longsor. Ntar kita kesini pecicilan. Nggak apa-apa ya Lik ya, videonya sekarang mandan sering belasakan ini karena saya juga sudah lama nggak ke kebun sini ya. Ke kebun sini waktu itu cuma ngecek ada pisang mateng atau enggak, pisang tua atau enggak, itu setahun 2 tahun lalu. Dan sebelumnya kesininya ya sudah belasan atau puluhan tahun yang lalu. Tahun 90 awal kayaknya saya kesininya. Udah lama banget. Dan di balik rimbunya pohon ini itu ada banyak rumah di atas itu Lik. Dan waktu itu kita pernah bikin video pas acara arisan. Itu rumahnya di atas situ. Dan tadi sumber mata airnya itu diambilnya dari di sisi selangnya sebelah nanti ya. Pokoknya sumber mata airnya di situ lah nyong mandan bebel lah ke situ lah, anu pohon pring lah, ngerti dewek mbok anu pring nang papringan kayak ngapa, walaupun ini jam 11 siang tetep bae nyong bebeh ke situ. Nah, kita ada. Kok sini jadi banyak pohon pring ya?
Ini pohon kebunannya sudah garung. Nah, betul ini ya, ini pohon jatinya ikut mbok gede kayaknya ya. Ini jujur kadang-kadang kan otak saya mandan sengkleh. Kadang-kadang kepingin bikin rumah di mana di sini. Kenapa pengen bikin rumah di sini? Enggak berisik. Kalau di tempatnya Lik Dirah itu kan apa namanya, berisik 24 jam kendaraan ya. Kalau di sini sepi, suara motor aja nggak ada. Pengen banget bikin rumah di sini, nggak harus gede-gede, cukup 1 apa 2 kamar kayak gitu ya. Gua hari tua, otak saya mandan sengkleh kan ya. Emang kamu sekarang masih muda sapi? Enggak, saya udah tua, Lik. Saya hampir 50 tahun umurnya ya. Tapi ya mungkin saya termasuk diberkati dalam dalam segi apa ya, kadang-kadang orang berpikir sapi kamu tuh usianya 38 37 ya. Seneng temen diarani 30 pitu. Tapi memang kemarin pas 2 hari lalu saya jumpa teman SMP, teman satu angkatan. Dia lebih tua 1 bulan dari saya ya. Tapi kok raine mbasan kami jejeran ya. Kok jauh banget. Kamu suntik botok mok sapi. Iyalah boro-boro botak-botok Lik. Nggak ada menggunakan begitu-begituan ya. Terus yang kamu lakukan apa sapi supaya maksudnya ya bukan menolak tua, tapi paling nggak memperlambat penuaan ya. Gimana caranya? Ini kalau untuk leher ya, berat saya hampir 80, tapi leher saya tidak yang terlalu montok-montok kayak sapi tua gitu. Gimana caranya? Gampang, Lik. Dan ini saya rasa cocok buat para lilike yang mengalami masalah. Nah, ininya gelendir-gelendir gede gitu ya. Gimana caranya? Pertama, ini rahang bagian bawah dimajukan. Gitu ya, kayak orang cadok. Gitu. Terus selanjutnya kita tengadah. Terus ininya dinaikkan, naikkan, turunkan gitu ya, Lik ya. Kayak gitu. Ini kan lehernya jadi terasa tertarik. Ini saya nggak tahu gambarnya kelihatan apa enggak. Nah, kayak gitu. Lakukan aja setiap hari 5 menit, Lik. Pas bangun tidur terus sambil masak atau sambil ngapain, nyuci baju gitu. Lakukan begitu, nggih. Terus selanjutnya untuk menghilangkan kerutan yang di sini, ini di bawah cuping hidung kan kadang tuh kan muncul kerutan. Untuk membuatnya ini kelihatan lebih tersamar, lakukan cara ini. Buat gelembung di bagian bibir bagian atas. Nah, udaranya dibuang ke kanan, bukan dibuang, digeser ke kanan, geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke kiri gitu ya, Lik ya. Nah, lakukan kayak gitu juga sekitar 5 menitan rutin tiap hari, Lik. Ini kan kita tidak mengeluarkan biaya, nggak membuang waktu sambil nonton sinetron atau nonton Korea gitu. Itu akan membantu mengurangi kerutan di sebelah sini di daerah hidung ya. Terus kalau lilike rasanya kayak gelap, kayak tensi darah lagi naik, ini kalau saya semua saya lakukan dari uji coba pada diri sendiri. Nggak apa-apa, itu mah nggak bermasalah. Orang cuman kita melakukan gerakan yang tidak perlu memasukkan sesuatu ke dalam badan. Kalau untuk kita lagi suasana kayak lagi mau bludruk atau lagi nggak enak banget moodnya, pijitlah kuping sambil ditarik ke bawah seperti ini ya, Lik ya. Lakukan untuk telinga kanan sama telinga kiri. Nanti sekitar beberapa menit rasanya akan lebih ringan kepala, nggak berat. Terus
ya kayak tensinya turun setelah dijewer-jewer begini, tapi jewer pelan-pelan, nanti caplang kupingnya liliknya kalau keras-keras. Terus menggunakan jari telunjuk, ini bagian telinganya sambil dipencet-pencet ya. Nah begini enak banget Lik rasanya Lik. Dan semoga cara ini juga bermanfaat buat para lilike kayak gitu. Dan Lik Dira di mana? Sebentar saya tunjukkan. Ini zaman dulu ini buat setringan. Saya nggak tahu istilahnya setringan itu apa, yang buat tali lompat-lompat zaman kecil Lik, yang buat weng weng weng. Di sana ada teman, sini ada teman, nanti yang di tengah lompat-lompat. Nah, ini kita menggunakan ini akar ini ya. Tuh Lik Dira nggak kelihatan gambarnya. Tuh Lik Dira lagi di situ. Kok orang rewangi sapi lah. Saya kan udah punya ide ngesengi Lik Dira ngene. Nah Lik Dira cantiknya ini perawan di sarang penyamun. Kebunane garung apa njaluk disemprot maning Lik? Ya wis nanti semprot ngana. Kapan arep ngongkon sapa kon nyemprot seterah nek nyongkon nyemprot matur nuwun bebo. Gini kalau punya duit mah mending ditanduri anu ya Lik iya. Apa arep dibabat ibae apa disemprot? Arep dibabat apa disemprot? Kepenake sih. Wong wite ya wit anune kuwi pakanulane gede-gede. Ini oh iya ini buat para lilike yang punya kutil. Zaman sekarang apa masih ada pada punya kutil ya, punya kutil. Ini cari pohon ini ya, cari pohon ini terus cari getahnya, dari buahnya boleh, dari daunnya boleh. Terus kutil yang punya kita itu dilukai sedikit balik, dilukai ya sampai keluar darahnya. Setelah itu ditetesi dengan getah daun ini, dia lebih manjur daripada menggunakan obat kimia. Kan ada obat kimia penghilang kutil itu ya, penghilang kutil, penghilang apa jenengane, kutil mata ikan, terus apa itu namanya andeng-andeng. Tapi kalau andeng-andeng saya belum pernah membuktikan sih kalau menggunakan yang getah daun ini. Tapi kalau untuk kutil zaman dulu sering kutilan kan saya zaman kecil, karena katanya kalau lagi nyembelih ayam kena darah ayam nanti kutilan. Jadi kalau orang desa zaman dulu sering kutilan, yaitu saya menggunakan getah itu ya. Kesel. Oh yang sebelah sini tadi saya ngecek selangnya di sebelah sana ya lah, pantesan nggak ada itunya ya, nggak ada itunya. Terus kita mau coba naik ke atas Lik, lewat jalan yang tadi yang Lik Dira batal ya. Sebenarnya ujung-ujungnya ya sama, cuman saya penasaran selangnya itu sumber airnya kemana larinya, gitu aja. Bedoknya nyong kelalen Lik Dela nang dia Lik ya tancep nama mau bedok. Oh nang Lik Dira wisan bedoke, paling kok gari parangnya sing kelalen. Oh wit kambilnya nangkane diketoki ya. Dulu di sini ada pohon kelapanya juga, ada pohon kelapa. Dan ini pohon apa ya Lik ya jenengane ya, ini ya buat jamu-jamuan itu kan. Kelalen. Pak Presiden Jokowi dulu kayaknya sering minum umbi-umbiannya ini, apa sih jenengane ya, nyong kelalen lah. Istilah pokoknya nyong rekelingan. Ntar ya, saya penasaran dengan ini bisa dibawa pulang nanti nih. Ini bisa dibawa pulang nih ya. Bisa buat pemean. Ya, bagus. Bisa diarah wong iki. Nah. Mana sih? Selangnya kok hilang? Lah nggak tahu di sebelah mana. Bener kau urut-urutannya ke sini. Nggak tahu sebelah mana lah. Hilang. Dah.
Perasaan zaman dulu di sebelah sini tuh belum ada pohon bambu. Cuman di sebelah sana zaman saya kecil ya tahun 80-an. Ternyata sekarang di sini udah banyak bambu. Ini zaman dulu nggak ada juga kayaknya, atau ada ya? Nggak ingat lah orang di sini zaman dulu tuh kalau bapak saya dulu nanamnya di sini seringnya kacang tanah. Tanam di sini, tapi mungkin kalau sekarang di sini ditanami singkong atau kacang tanah bisa jadi banyak bebong. Ya, banyak seleng. Kalau malam orang jangankan di sini. Jadi rumahnya Biung Dira aja. Kalau pas lagi kumat musim celeng di halaman rumah tuh di depan rumah suka ada telapak kaki celeng. Kamu rumahnya di kampung banget sih sapi. Ya di kampung silik tapi ya nggak banget ya. Orang di bawah jalan itu aja bisa antar provinsi lewat. Udah aksesnya mudah kemana-mana. Tapi ya memang di kampung. Nih saya akan bawa pulang apa itu bambu buat jemuran nanti di rumah, kan lumayan bambunya lurus. Oh mbak ku ilang maning bunang di jorna by disit. Keselik dari tadi 25 menit ngecebrek nggak berhenti. Kita lihat kebunan mbok gede. Bentar saya balik dulu kameranya ya. Nah itu kelihatan nggak atap rumah? Ini atap rumah yang menggunakan selang itu nggak kelihatan juga gambar di kamera. Menggunakan selang lewati kebun kami untuk ambil air bersih ya. Jadi tidak menggunakan air pump kalau di kampung. Kalau tidak menggunakan sumur, yang menggunakan air dari mata air. Tapi saya nggak tahu itu kalau musim kemarau masih banyak nggak airnya, dan apakah airnya itu kalau Likdira bisa membedakan air enak sama enggak ya. Amet kadang kalau yang di sini tuh ada sumur-sumur yang amet rasanya itu cemplang, tawar enggak ya, air bening tapi ada rasa, ada cita rasanya juga. Mbok kowe silang maning bonang ngendi jorna baik lah. Lik weteleh parang konangannya kari kelalen. Lik iyalah wis wasta ngilang diceluki ora krungu. Udah saya matikan dulu lah HP nek ya, karena saya mau nyari Likdira dulu. Lik korana sih Lik iyalah mbok kunang di kok nggak ada sih, masa nang kene nggak ada ciri-ciri tanda-tanda Likdira lagi narik-narik apa gitu. Atau jangan-jangan Likdira langsung ngongkon wong kon ngresiki kene lah. Masa orang ngomong nek lunga Yung iyalah mbokku sih nang ndi dene ora ana Lik. Kowe lah njelai lah Likdira malah masanya ditinggal dewek. Yung mana sih Likdira, masa nggak ada? Lik mbok lah Yung metame jabang bayi. Aduh kelihatan nggak tuh ya, tuh Likdira melaku tuh. Tuh lagi menclas gedang jauh banget belasakannya tekan kono. Tak pikir hilang itu lewat mana lagi tadi dia itu. Ini mah nggak disemprot, percayalah. Kalau disemprot kan ada ciri-ciri suketnya mati. Ini mah nggak disemprot, yakin saya mah ini nggak disemprot enggak.
Lik. Lik Tira. Iyalah. Gaweane mencelasi gedang. Weh. Lik Tira. Oh, sudah ada gedangnya ternyata tuh. Ki gedang Ambon ya, Yung ya? Oh, Raja Nongko. Raja Nongko salah. Dah ini saya matikan dulu lah. HP nek biungku aku wis ketemu biungku nang kene. Tuh. Ki meni mbok Kedimar sing mulai munggah ki ya, Yung ya? Apa? Lemah mbok Kedimar kan ki munggah. Iya. Kok dadi kene anak kalen ya? Lik, inilah acara nebangin pohonnya udah selesai. Lik Tira aja bingung maning ini maning. Ini Lik Tira dari tadi udah mau pulang. Saya masih nebangin pohon-pohon ini ya. Dan Lik Tira bolak-balik entah udah berapa kali muter nggak tahu jalan keluarnya lewat mana, kayak bingung. Bingung ya, Yung? Iya. Bingung nang apa sih? Long dalannya kepenak-kepenak bingung. Tampang saya udah letak banget kayak cepet. Nah ini Lik Tira gawaramban yang tidak seberapa itu. Nanti maning kok hilang maning lah. Oh rasa di wong gari dikendit bae bisa kok. Dikandit bae, kandit aku kelalen bahasanya apa sih? Kandut ya, dikandut ya. Hah? Ya dikandut-kandut gitu bae, bae kepenak. Apa sih digendong nang samping ngono kuwi lho. Dindit. Ah, kelalen bahasane. Dah, ini saya bawa yang berat, Lik Tira bawa itunya yang ringan. Oh, di nganggo kayu long yung. Aku mau nggawa pring nanti ya, Lik ya. Lik. Enggak, aku mau nggawa pring siji. Oh, nang dhuwur kawisan ya pringnya ya. Ini kami pulangnya itu pas beduk duhur. Dan Lik Tira asli ada 10 kali muter-muter. Dalanin ndi ki kok ora ketemu dalane sebelah ngendi ki. Ini pancen Lik Tira bingung dalannya keder atau kenapa nggak ngerti. Yang jelas bolak-balik Lik Tira takon jalannya ndi sih anu sapi kok hilang dalane. Ada itu di depan, nggak kelihatan kata dia. Walah. Lik Tira berarti angger Lik Tira, ayo wis Santel. berarti Lik Tira angger nang kebonan dhewekan bisa hilang ya, Yung ya. Ora bisa bali tekan sore. Iyalah. Lho sing dibingung napane sih? Aku kurengan. Orang ngerti dalane ya. Iyalah Jan. Ya udah Lik. Sampai jumpa di video berikutnya ya, tetap jaga kesehatan. Hari ini nggak salam ublek-ublek. Salam tangan pada lecet semua. Tuh. Ini mungkin beberapa hari ke depan lagi saya mau ke sini mau bersihin rumputnya ya. Cus.